Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam ini kami terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan dalam pre-evaluation report di KNKT. Yang pertama adalah ada berita yang beredar. Ini ada berita yang beredar. Kita di sini mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah tidak layak terbang sejak akan terbang ke Jakarta dari Denpasar. Pernyataan ini menurut kami tidak benar. Dan pesawat itu dari Denpasar dirilis dan dinyatakan layak terbang sesuai dengan dokumen dan apa yang sudah dilakukan oleh teknisi kami. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kapten Daniel. Terkait dengan pernyataan ini, kami akan melakukan langkah klarifikasi kepada KNKT apakah pernyataan ini dikeluarkan oleh mereka dan apakah ini dinyatakan seperti ini. Dan kita akan meminta klarifikasi ini besok secara tertulis. Karena pernyataan ini menyatakan pesawatnya tidak layak terbang. Pesawat ini layak terbang. Layak terbang. Ini bicara kelaikan ya. Jadi kami akan mengambil langkah-langkah termasuk juga kemungkinan atas pernyataan ini langkah hukum kalau memang ini statement yang dikeluarkan oleh KNKT. Tetapi besok pagi kami akan melakukan klarifikasi secara formal. Kemudian juga pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak tepat. Seperti ada pernyataan bahwa Lion Air selalu menyampaikan data yang tidak benar. Ini kan perlu juga kita minta yang tidak benarnya yang mana. Memang menyangkut kejadian ini ada perbedaan data antara kru yang aktif dengan yang tercatat di salah satu dokumen pesawat, tapi dokumen yang lain sebenarnya sama, yaitu mengenai jumlah cabin crew yang dinyatakan aktif 5, tetapi yang ada 6. Sebenarnya yang satu itu adalah instruktur, yang harusnya dia adalah instruktur yang disamakan dalam laporan pilot voyage report, dia adalah aktif crew. Ini juga kami akan investigasi, tapi pernyataan yang mengatakan bahwa kami selalu memberikan data yang tidak benar, saya pikir ini perlu kami klarifikasi juga. Tapi kalau dibilang dalam kasus ini ada data yang berbeda, dalam 2 dokumen yang berbeda, yang harus kami investigasi juga. Saya pikir itu sikap kami, jadi tidak benar pesawatnya tidak layak. Pesawatnya layak terbang dari Denpasar. Nanti apa yang dilakukan nanti akan dijelaskan, dan juga apa yang disampaikan dalam preliminary report ini nanti Kapten Daniel akan menyampaikan secara lebih rinci. Kemudian mengenai rekomendasi yang disampaikan kepada kami, itu seperti sering saya katakan, apapun rekomendasi yang diberikan baik oleh Kemenhub maupun KNKT, kami sudah dan akan melakukan tindak lanjut memfollow up terkait rekomendasi tersebut. Salah satu dikatakan adalah mengenai budaya keselamatan. Itu sebenarnya sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan terus-menerus di lingkungan Lion Air. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai sikap kami. Pertama, karena ada pengutipan Lion Air PKLQ
tidak layak terbang sejak dari Denpasar. Ini kan yang bisa membuat persepsi dan juga tanggapan terhadap kejadian yang ada bisa jadi berbeda. Saya pikir itu dulu yang kami sampaikan, dan kedua, langkah kami adalah mengklarifikasi kepada KNKT, dan kami akan lakukan secara tertulis, dan apabila klarifikasi tersebut tidak mendapat tanggapan, ya kami akan melakukan langkah sebagaimana diamanatkan, ya kita akan tempuh termasuk jalur hukum. Karena ini sudah tendensius, tapi kita tetap akan melakukan klarifikasi tertulis. Saya pikir itu dari saya. Silakan Kapten Anda. Dari preliminary report yang disampaikan kepada kami melihat ada kontradiksi antara apa yang sudah dituliskan dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, khususnya terkait dengan tidak layaknya pesawat ini. Di preliminary report di chapter 2 di findings dikatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 7378 MAX registrasi PKLKP telah melaksanakan penggantian angle of attack atau AOA, sudah diganti dan sudah dites. Ini di Bali. Setiap engineer yang melakukan rilis terhadap tes tersebut dan kemudian menandatangani, maka secara legal bahwa pesawat ini adalah airworthy atau layak. Bahkan pilot pun akan melihat bahwa di dalam logbooknya, kemudian dia melakukan pre-flight checklist, memeriksa semua warning, dan pesawat itu setuju disepakati bahwa ini adalah layak, sehingga dia menerbangkan pesawat ini. Kemudian di poin yang kelima juga disampaikan bahwa ada beberapa checklist yang dilakukan oleh pilot, tetapi pilot tersebut direkomendasikan sebetulnya untuk kembali, tetapi di checklistnya tidak ada satu mengatakan bahwa harus kembali kepada bandara terdekat. Dan di poin ke-7 ada suatu statement tertulis bahwa terkait dengan IAS dan ALT disagree sudah dilakukan rektifikasi, dan kemudian di paragraf terakhirnya disampaikan test on ground found the problem had been solved. Berarti sudah tidak ada permasalahan lagi, sehingga definisi layak terbang ini yang harus kita sama-sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Edward Sirait, kita harus klarifikasi dengan KNKT. Tidak ada satupun dalam statement di preliminary reportnya yang mengatakan bahwa pesawat ini tidak layak terbang. Kalau definisi pesawat layak terbang adalah setelah ditandatangani oleh releaseman, kemudian pilot menyetujui, kemudian pilot menerbangkan. Technically seperti itu, jadi ada kontradiksi antara apa yang disampaikan di dalam preliminary report dengan apa yang disampaikan dalam media rilisnya. Terima kasih. Terima kasih Kapten Daniel Putut selaku Managing Director of Lion Air Group dan Pak Edward Sirait selaku Presiden Direktur of Lion Air Group yang sudah menyampaikan pendapat terkait dengan preliminary report dari pihak terkait. Untuk itu sesi berikutnya kami membuka 3 pertanyaan. Selamat malam Pak, saya Tasya dari kantor berita Bloomberg. Yang mau saya tanyakan adalah
apabila Bapak-Bapak sudah membaca laporan awal dari KNKT dan juga membaca statement yang dikeluarkan Boeing hari ini mengenai laporan tersebut, terlihat adanya shift di penggunaan bahasa semacam atmosfer yang tadinya mungkin lebih berat ke Boeing-nya, semacam tanda kutip kesalahan di Boeing, tapi hari ini kelihatannya itu sudah lebih berat ke Lion Air-nya, Pak, dengan penggunaan safety culture dan lain-lain. Saya mau minta pendapat aja Pak lebih mendalam bagaimana sikap Lion Air mengenai perubahan penggunaan bahasa dan juga atmosfer yang ada dalam report dan statement Boeing. Terima kasih. Atas pertanyaan shifting terhadap berita, kami tidak komen terhadap apa yang dikatakan oleh Boeing, tapi kami hanya melihat preliminary report yang disampaikan bahwa setelah ini silahkan diklarifikasi, silahkan diverifikasi dengan KNKT terkait dengan statementnya bahwa pesawat ini tidak layak terbang. Ini yang menjadi concern kami. Jadi terkait dengan adanya shifting berita dari sana ke kami, itu kami tidak ada komen soal itu. Terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua. Selamat malam Pak, saya Guru dari Detikcom. Kalau misal tidak, menurut Bapak tadi klarifikasi untuk tidak ada permasalahan dalam pesawat itu ya Pak, lalu kenapa itu diganti ketika di Denpasar? Apakah rusak atau ada masalah penerbangan sebelumnya dari EO itu? Terima kasih Pak. Ini teknis. Semua kendaraan bergerak atau kendaraan bermotor mempunyai permasalahan masing-masing. Dan permasalahan itu khususnya di aviation itu setiap permasalahan harus dilakukan rektifikasi atau perbaikan. Jadi kita melihat bahwa perbaikannya sudah dilakukan atau belum setiap permasalahan yang timbul. Ya. Jadi setelah permasalahan itu apapun problemnya kemudian dilakukan perbaikan dan kemudian dites oke, dan kemudian pilot memverifikasi bahwa pekerjaannya sudah dilaksanakan, tidak ada warning atau indikator mengatakan ada fault, ya itu sudah cukup bahwa pesawat ini dinyatakan airworthy. Dan baru saja pemirsa kita saksikan bersama konferensi pers dari Lion Air terkait dengan hasil pemaparan investigasi sementara yang dilakukan oleh KNKT. Kita simak tadi konferensi pers diwakili oleh Presiden Direktur dari Lion Air Group, Edward Sirait, dan juga Managing Director dari Lion Air Group, yakni Daniel Putut. Pihak Lion Air Group menyatakan bahwa mereka membantah bahwa Lion Air atau pesawat Lion Air tidak layak terbang. Sejumlah pengecekan telah dilakukan sebelum Lion Air tersebut terbang dari Denpasar ke Jakarta maupun Jakarta menuju Pangkal Pinang, dan sejumlah checklist juga telah dilakukan dari mesin, warnings, hingga pilot pun setuju untuk menerbangkan pesawat Lion Air tersebut. Maka untuk klarifikasi yang akan dilakukan oleh pihak Lion Air terkait dengan data yang diberikan oleh KNKT, pihak dari Lion Air akan segera melakukan klarifikasi dan akan meminta KNKT untuk memberikan klarifikasi data tersebut. Pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV.